Bayangkan saat Anda menaiki kereta dan melihat ke jendela, ada pemukiman kumuh yang sangat lusuh. Dan beberapa saat kemudian, Anda dapat melihat perumahan elit dengan mobil mewah yang berbaris elok di depannya. Kondisi yang sangat jauh berbeda yang Anda bisa lihat dalam beberapa saat saja. Berdasarkan laporan Global Wealth Report, 1% orang di Indonesia menguasai 50% aset nasional. Angka ini menunjukkan bahwa konsentrasi kekayaan hanya dimiliki sebagian orang, sementara itu mayoritas penduduk hanya memiliki sebagian kecil dari total kekayaan nasional. Salah satu penyebab ketimpangan ini adalah sistem ekonomi yang sangat amat kapitalistis atau mencari keuntungan semata. Seharusnya harta itu jangan hanya berputar di golongan tertentu saja, tapi juga membawa manfaat dan beredar di semua kalangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 7 yang berbunyi, Ma Allahu ala rasulihi min ahlil qura falillahi وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. artinya, apa saja harta yang diperoleh tanpa peperangan yang dianugerahkan Allah kepada Rasulnya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat, anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. Demikian agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan kepada Rasul kepadamu terimalah, apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras hukumannya. Lalu, apa solusinya? Yang pertama adalah zakat dan distribusi sosial. Zakat bukan sekedar ibadah, tetapi instrumen ekonomi untuk menyalurkan sebagai kekayaan orang mampu kepada yang membutuhkan. Dengan zakat, kekayaan tidak menumpuk di kalangan elit, melainkan berputar dan menumbuhkan ekonomi masyarakat bawah. Yang kedua adalah peran riba dan spekulasi. Riba membuat orang kaya makin kaya tanpa bekerja, sementara orang miskin makin terjebak utang. Islam mendorong transaksi berbasis keadilan seperti mudharabah dan musyarakah, di mana keuntungan dan risiko dibagi secara adil. Ketiga, pemerataan akses ekonomi. Negara dalam sistem Islam memiliki tanggung jawab besar, menjamin lapangan kerja, mengelola sumber daya alam secara adil, dan memastikan semua rakyat dapat menikmati hasil pembangunan. Yang keempat, yaitu etika konsumsi dan produksi. Islam mengajarkan agar kita tidak boros dan tidak menimbun harta. Prinsip kecukupan dan keberkahan menggantikan obsesi terhadap keuntungan semata. Jika prinsip-prinsip ekonomi Islam diterapkan, maka kekayaan tidak hanya akan berputar di kalangan tertentu, tetapi tersebar secara adil dan membawa keberkahan bagi semua. Karena dalam Islam, tujuan ekonomi bukan sekadar makmur, tetapi juga adil, berkah, dan berkemanusiaan.